Selamat siang Bang Pegi. Ya, selamat siang semuanya. Bang, kita membahas soal kasus yang lagi viral kemarin, David. Mungkin bisa dijelaskan ini hari ini ada beragendakan seperti apa? Ya, selamat siang saudara-saudara semua, teman-teman media. Mungkin kemarin saya sudah kirim statement melalui PDF ya Bang ya. Ya. Mungkin poin-poinnya itu adalah yang saya tulis, hukum itu harus dapat ditegakkan seadil-adilnya baik bagi pelaku maupun korban. Ya. Di sini kalau kita bicara pasal kemarin, Abang kan datang ke sini mau tanya pasalnya kan? Ya. Kemarin sudah saya tulis bahwa menurut Dirkrimum ya, bahwa pasalnya itu sudah naik menjadi pasal 355 yang tadinya hanya 351, sekarang sudah dikembangkan menjadi pasal 355 yang dimana bunyinya adalah percobaan penganiayaan dengan mengalami luka berat ya. Tapi sekarang ini penyidik lagi mengembangkan penyidikan ini bisa mengarah ke 340. Kenapa bisa mengarah ke 340? Karena kalau tanpa dilerai, tanpa adanya pertolongan pertama kepada pihak korban, bukan kita mendahului Tuhan, mungkin korban sudah tidak ada nyawa Bang, waktu itu. Karena beruntung dilerai sama satpam dan warga, maka itu tidak terjadi. Tapi sekarang kan keadaannya sekarang ya. Bang, melihat kasus ini sendiri seperti apa sih Bang dari sudut pandang Abang Regi sendiri? Karena ini kan menyangkut banyak ya, banyak instansi. Orang tuanya ya? ya. Kalau pesan saya sih, ini kan masalah anak muda, anak remaja yang beranjak dewasa, ya kan? Artinya setiap dia dapat laporan dari pasangannya, dia akan segera melakukan tindakan yang merasa dia seorang pahlawan heroik. Ya, harusnya sih nasihat kita kepada anak-anak muda yang beranjak dewasa, hati-hatilah untuk melakukan tindakan nanti merugikan orang tua dan dia sendiri. Lebih baik fokus kepada pendidikan karena masih ada masa depan yang harus dijaga dan nama orang tua yang harus dijaga juga gitu Bang. Artinya Bang, maksudnya karena ini kan kenakalan anak ya, Iya. kok bisa membawa ke ranah pekerjaan seorang bapaknya, maksudnya gitu, sampai ke instansi-instansi itu, maksudnya fair nggak sih sebuah kasus seperti ini lari ke sampai ayahnya itu sampai dipecat, dinonaktifkan, masuk lagi ke KPK, masuk lagi orang-orang pajak yang kena juga kayak gitu Bang. Menurut Abang sebagai seorang hukum gimana? Ya, ini bentuk negara sudah hadir ya. Negara sudah hadir di dalam permasalahan ini dengan menonaktifkan orang tua dari pelaku MDS. Gitu. Jadi kalau memberikan contoh, memberikan efek jerah bahwa kalau seorang ASN, apalagi dia punya jabatan yang tinggi, setidaknya kasih contoh ke anaknya yang baik atau orang lain, ya kan? Jangan pamer harta. Ini kan anaknya pamer harta tadinya kan. Dalam keadaan begini kan masyarakat nanti ya ada iri, ada dengki kan. Bang, yang menarik kembali lagi ke pokok permasalahannya dengan penyidik sedang mendalami dugaan-dugaan pasal yang akan disangkakan oleh tersangka sendiri. Nah, melihat pasal-pasal dugaan itu sendiri, itu ancamannya bisa melebihi dari tuntutan jaksa kan nanti? Karena kan ini masih proses ya. Iya. Jadi sesuai yang saya tulis kemarin, meskipun demikian saya yakin ini akan terus berkembang Pak, sesuai keadaan dan temuan-temuan fakta hukum yang diperkuat bukti-bukti yang hingga saat ini masih sedang disusun oleh penyidik. Bisa saja mengarah kepada dugaan percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam pasal 340 junto pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan berencana. Ya, tapi sedang didalami, Bang.
Sementara ini jadi momennya agak terlambat sebenarnya abang-abang untuk minta pakar hukum atau netizen ini ya memberikan statement ya, karena kan Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Ditkrimum sudah memberikan status atau pasal 355 terhadap MDS yang tadinya hanya 351. Nah, 355 itu sendiri ancamannya seberat apa sih Bang? Walaupun nih boleh dibilang kita agak berat, tapi kan proses memang sedang masih berjalan. Sesuai bunyinya pasal 355 hukuman maksimalnya 12 tahun penjara. 12 tahun. Dengan bunyi penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Juga dengan alternatif ya Bang. Ada alternatif. Ya, pasal 354 ayat 1 subsider, pasal 353 ayat 2 subsider, pasal 351 ayat 2 KUHP. Tapi berhubung korban adalah anak, maka MDS juga dijerat dengan pasal 76G junto. Artinya lebih diberatkan lagi. Karena ada Korbannya masih anak, masih Ya. baru umur berapa kan? Ya. Gitu. Berarti ada dugaan juga nanti pihak kejaksaan akan memasukkan pasal perlindungan tentang anak. Betul. Maka ancamannya tuntutannya mungkin maksimal nanti. Nah, ini kan ada beberapa pasal Bang ya yang akan diajukan. Nah, kalau melihat dari sudut pandang Abang, kira-kira pasal yang mana yang tepat? Ya 355 tadi KUHP sudah tepat lah itu. Sudah tepat. Karena ada peralihan juga ya, atau Iya. juntonya itu ya. Iya. Tapi kan sesuai perkembangan dari hasil penyidikan dari penyidik ya, apakah nanti bisa ke arah 340 atau enggak. Kenapa saya bilang saya berani di sini bilang ke arah 340? Sekali lagi perlu digarisbawahi ya, ini adalah perencanaan. Dia melalui by phone ya, diajak ketemuan, habis itu dia minta ketemu, habis itu dipukulin di tempat sepi dan direkam. Itu terencana. Kalau tidak ada yang melerai, udah pasti bukan kita duluin Tuhan lagi. Kalau dipukul kepala, lewat lah Bang. Bang, dengan kasus ini kan jadinya terbawa-bawa lah ke belakang, balik lagi ternyata ada sosok Raffi Ahmad pernah bekerja sama gitu ya dengan siapa? Bapaknya David ya. Nah, itu merentetnya ke permasalahan jadinya membawa nama Raffi Ahmad. Apakah nanti penyelidikan akan masuk ke situ juga Bang? Pengembangan? Enggak lah Bang, perkara berdiri masing-masing ya. Tidak boleh menyangkut pautkan dengan perkara pekerjaan atau apa. Ini tentang pidana. Pidana adalah siapa yang melakukan, siapa yang berbuat, sudah gitu. Titik. Nggak boleh melebar luas. Boleh berkemana-mana ya. Gitu lagi. Oke. Tapi dengan keyakinan Abang, akankah tersangka ini patut dan layak dapat hukuman yang setimpal nantinya? Ya sekali lagi kita harus percaya dengan Polri ya, apalagi dengan slogan presisi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri dan Bapak Wakapolri, bahwa mereka akan kerja secara profesional, dan dalam hal ini kita sudah dibuktikan dengan disampaikannya oleh Ditkrimum bahwa yang bersangkutan pelaku dijerat dengan pasal 355 KUHP. Apalagi tersangkanya sudah nambah kan. Yang jadi permasalahan adalah yang AG kan gitu kan. AG gimana AG? Kan gitu. Oke Pak, mungkin ada edukasi sedikit buat masyarakat khususnya ketika ada problematika di masyarakat, harusnya seperti apa sih didahuluinya. Artinya tidak melulu dengan adanya tindak kekerasan. Gitu. Ada yang mau nyampein Bang Day? Karena ini kan menyangkut nyawa anak juga ya, Iya. melihat dari kasus ini sendiri. Iya. Jadi intinya kembali lagi ke kita seorang bapak, seorang orang tua bagi anak-anak kita. Mungkin edukasinya adalah orang tua ngasih tahu ke anaknya bahwa
jangan pernah melakukan tindak pidana. Jaga nama orang tuamu, ya, jaga kehormatanmu, jangan sampai melakukan pidana. Gitu. Gaya hidup juga pengaruh itu, Pak. Gaya hidup Gimana? sangat berpengaruh. Hmm. Apalagi kalau orang tuanya ASN ya, jangan suka pamer lah. Kalau anaknya pengacara ya nggak apa-apa. Gitu. Bebas aja lah ya. Oke, Bang Regi. Terima kasih, selamat Oh. siang, Bang Regi. Kalau Iya. pengusaha juga nggak